Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende melempang, andil katalino, pacuramin kasaruga, basengat kacubata, arus, arus, arus. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah berbicara retorika, serta teman-teman sebagai generasi muda yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita diberi kesempatan untuk mengajak, berpendapat, dan terus belajar. Hari ini saya mengajak untuk menyampaikan sebuah pesan penting, peran generasi muda dalam membangun masa depan bangsa. Hadirin sekalian, generasi muda adalah tulang punggung bangsa. Jumlah kita begitu besar, energi kita begitu kuat, dan semangat kita begitu menyala. Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa pemuda selalu hadir di garis depan perubahan. Ingatlah Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika anak muda dari berbagai daerah bersatu menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ingat pula peran mahasiswa dalam reformasi 1998 yang membuka jalan bagi demokrasi yang kita nikmati hari ini. Sejarah itu adalah bukti masa depan bangsa ditentukan oleh keberanian dan tekad generasi mudanya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal penting, apa arti menjadi muda di negeri ini? Apakah sekedar usia belia? Ataukah sebuah tanggung jawab besar yang harus kita pikul bersama? Indonesia adalah negara dengan bonus demografi lebih dari separuh penduduknya adalah anak muda. Ini bukan sekedar angka, tapi kekuatan besar. Kita punya energi, kreativitas, dan semangat perubahan. Tapi potensi tanpa arah adalah seperti kapal tanpa kompas. Kita harus menyadari bahwa masa depan bangsa ini bukan ditentukan oleh siapa yang paling tua, tapi oleh siapa yang paling siap. Namun, jalan kita tidak mudah. Kita hidup di era digital, di mana informasi datang begitu cepat, tapi juga bisa menyesatkan. Kita menghadapi tantangan seperti hoax, radikalisme, pengangguran, dan krisis identitas. Tantangan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Kita harus menjadi generasi yang kritis, bukan hanya aktif di media sosial, tapi juga aktif berpikir dan bertindak. Namun, saudara-saudara, zaman kita berbeda dengan zaman dahulu. Tantangan yang kita hadapi juga berbeda. Globalisasi membawa arus budaya dan informasi yang begitu cepat. Kita bisa kehilangan jati diri jika tidak bijak menyaringnya. Teknologi digital membuka peluang besar, tetapi juga menjerumuskan jika hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Lingkungan hidup menghadapi krisis, perubahan iklim, sampah plastik, dan kerusakan alam. Moral dan etika seringkali diuji oleh gaya hidup instan, hedonisme, dan individualisme. Apakah kita akan menyerah pada tantangan ini? Tidak. Justru disinilah peran generasi muda dibutuhkan. Generasi muda menjadi agen perubahan. Bagaimana caranya? Pertama, pendidikan. Menuntut ilmu setinggi-tingginya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk membangun bangsa. Dan ilmu tanpa karakter akan hampa, maka
Mari kita seimbangkan kecerdasan dengan akhlak. Kedua, dunia menunggu ide-ide segar dari anak muda Indonesia. Startup, teknologi ramah lingkungan, aplikasi digital, semua lahir dari tangan kita. Ketiga, kepemimpinan. Jangan takut terjun ke organisasi, komunikasi, bahkan politik. Pemuda harus berani memimpin, bukan hanya menjadi pengikut. Keempat, kebudayaan. Mari kita lestarikan budaya lokal sambil tetap terbuka pada dunia modern. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang. Kelima, mulailah dari hal kecil. Kurangi sampah plastik, tanam pohon, hemat energi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Banyak yang kita lakukan dari berbagai bidang. Di bidang pendidikan, jadilah pelajar yang tidak hanya mengejar nilai, tapi juga makna. Di bidang lingkungan, mulailah dari hal kecil seperti mengurangi sampah plastik dan menanam pohon. Di bidang sosial, bangun solidaritas, bantu sesama, dan jangan biarkan perbedaan memecahkan kita. Di bidang teknologi, gunakan media digital untuk hal positif seperti membuat konten edukatif, kampanye sosial, dan bahkan startup yang berdampak. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari teladan. Banyak anak muda Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa. Ada yang sukses di bidang teknologi, menciptakan aplikasi dipakai jutaan orang. Ada yang berprestasi di bidang olahraga, membawa pulang medali emas. Ada yang bergerak di bidang sosial, mengajar anak-anak di pelosok, atau mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Semua itu membuktikan anak muda Indonesia mampu asal mau berjuang. Saudara-saudara, bangsa ini tidak akan maju jika pemudanya hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pelaku, penggerak, dan pemimpin. Jangan biarkan rasa malas, rasa takut, atau rasa tidak percaya diri menghalangi langkah kita. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar bagi masa depan bangsa. Ingatlah, masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh diri kita sendiri, yaitu generasi muda. Hadirin yang saya hormati, menjadi muda adalah anugerah, tapi juga amanah. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi penulisnya. Mari kita buktikan bahwa generasi muda bukan generasi rebahan, tapi generasi pejuang. Pejuang yang tidak membawa senjata, tapi membawa ide, semangat, dan harapan. Demikian isi pidato saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hari panas, sawah membelah, hutan rimba, tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.